pertama kali dengar tentang Banawa Sekar Akademia tuh kayak, wah ini tuh komunitas yang ilmiah banget gitu ya, kayak komunitas orang-orang yang suka banget sama buku, baca buku, koleksi buku, dan dia tuh rasa penasarannya sama sebuah buku tuh besar banget gitu loh. Dan kayak istilahnya tuh komunitas yang nggak bisa main-main, komunitas yang nggak ada santainya di awal aku tahu. Jadi ya itu yang membuat aku melihat Banawa tuh seperti komunitas yang lain daripada umumnya gitu. Pertamanya ngeliat BSA itu kayak, wah ini kayaknya komunitas untuk orang-orang pinter gitu loh. Mereka ngumpul terus membicarakan ilmu-ilmu kayak gitu, ngobrolnya tuh kayak berat gitu awalnya gitu. Terus mikir juga, ntar kalau ikut BSA palingan nggak tahan lama karena mungkin bosen. Itu first impressionnya. Tapi ternyata setelah bener-bener join baru ngerasain kalau BSA itu oh gini, beda, dan ya manfaatnya banyak banget. Banawa Sekar Akademia, sebuah komunitas yang sangat luar biasa. Keren sih, awal banget ngerti BSA itu karena ngerasa kayak wah baca nih gitu. Jadi kayak apa ya, kayak nantang gitu loh, nantang diri kita untuk baca satu buku terus kita kasih tahu ke teman-teman yang lain yang belum tahu, yang belum pernah baca buku ini, kayak gitu. Apa ya, pandangan pertama melihat BSA itu adalah sebuah komunitas yang dimana di situ mampu menerima segala kekurangan yang dimiliki mahasiswa pada umumnya, seperti mungkin kurang membaca, kurang literasi, lalu juga banyak kekurangan di kepenulisan dan sebagainya. Jadi mungkin ini sebuah komunitas yang cocok buat saya yang memiliki beberapa kekurangan, dan membaca sebuah buku dan juga menulis sebuah makalah atau tugas itu merupakan sebuah skill yang perlu diasah, sehingga BSA ini saya rasa menjadi sebuah organisasi atau sebuah komunitas yang pantas menurut saya. Langsung terkesan gitu, kesannya itu oh ini komunitas atau organisasi yang menunjukkan semangat gitu, ada kepercayaan atau ada semangat di diri sendiri. Awal mula diskusi ini dibentuk ya berawal dari keresahan kami, 3 pemuda yang baru masuk kampus, melihat realita di kelas itu yang kurang mendapatkan sesuatu. Kita berinisiatif untuk membuat diskusi kecil-kecilan. Kebetulan di sana ada Mas Ali, ada Mas Ion, dan Mas Dik ya, yang kita sebut sebagai 3 pendiri itu. Mereka ngobrol bahwa iya ya, ternyata di kampus kita nggak dapat banyak gitu loh, ilmu kita itu cuma segini, padahal biaya kuliah juga nggak dikit, waktu juga terbatas. Nah, mereka itu semacam ada rasa kurang dengan ilmu yang disampaikan di kelas. Nah, kebetulan pada waktu itu kita bertiga memilih satu orang yang kita jadikan pembimbing ya, jadikan apa namanya ya, menilai apa yang kita baca, menambah apa yang kita baca. Nah, disitulah komunitas ini berdiri. Awalnya dulu bukan Banawa Sekar Akademia, belum terstruktur seperti hari ini. Dulu ya namanya inisiatif dan asal-asalan, yang penting kita belajar. Namanya dulu itu diskusi tipis-tipis. Kita menyebutnya begitu karena diskusi tipis-tipis itu maksudnya ya semacam apa ya, semacam istilah untuk santainya forum kita. Tipis-tipis itu kan sesuatu yang bisa berisi foto-foto, bisa berisi banyak jajan. Di forum itu kan kita bebas itu. Awalnya itu tanggal 11 April 2018, saya masih ingat betul. Tanggal 16 April kita melakukan pertemuan pertama dengan 3 buku yang sudah kita baca. Waktu itu kita baca Sirah Nabawi semua. Jadi dengan 3 penulis yang berbeda,
kita saling menerangkan. Nah di situ nanti kita ketemu, oh ini dari buku ini seperti ini, titik temunya seperti ini, ya perbedaannya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi kita satu kali pertemuan seperti kita membaca 3 buku sekaligus, nanti ditambahi oleh apa namanya guide kita Mas Adib Amrullah ya, seperti itu. Tanggal 16 kita udah mulai share ke teman-teman, publikasi ke teman-teman, kita ajak teman-teman yang lain yang punya keresahan yang sama dengan kita, seperti itu. Dulu kan belum tersistem kalau apa diskusi tipis-tipis ya, tapi ketika Mas Adib mengatur dan apa namanya tersistem dengan baik dan rapi, itu sangat bagus. Jadi kita tertata seperti apa namanya sistem yang berjangka, berlevel. Jadi anak mulai dari baca apa namanya sejarah, terus membaca satu buku, menulis dan sebagainya. Kalau teman-teman mengikuti tatanan itu dengan sabar, dengan istiqomah dan tidak nyerah, ya saya yakin ketika dia sudah di puncak tertinggi, dia akan paham dengan apa yang dia pelajari dan apa yang diajari, seperti itu. Jadi memang harus tersistem kalau belajar itu. Di komunitas ini mengkaji segala macam buku. Kalau misal di organisasi lain itu lebih mengarah ke apa ya, sesuai basicnya, tapi kalau di Banawa ini mempelajari keseluruhan buku gitu. Selama saya ikut di Banawaskara Akademia, Banawaskara Akademia itu tidak mementingkan jumlah anggotanya berapa, tapi lebih ke apa yang akan didapatkan oleh anggotanya. Jadi nggak masalah anggota sedikit, tapi asalkan anggotanya berkualitas, mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Ini komunitas pertama yang aku masukin. Sebelum-sebelumnya aku belum pernah daftar komunitas lain, tapi setelah aku masuk BSA, komunitas ini tuh unik gitu daripada yang lainnya. Kita punya sistem yang bener-bener terstruktur dan sumbernya jelas dari buku. Jadi ini bukan sembarang komunitas dan aku bersyukur udah masuk di sini gitu. Namanya saja sudah aneh kalau orang mendengar nama kita itu kok aneh ya, nggak biasa gitu. Namanya itu Banawaskara Akademia. Banawa itu artinya perahu, sekar itu artinya kembang. Perahu letaknya di laut, mewakili maritim, dan sekar ada di daratan yang mewakili agraria. Ini saya dapat dari forum Ma'iyah di Kiai Kanjeng Decak Nun ya, pernah dibahas secara panjang lebar bahwa ini adalah salah satu konsep yang dipakai Patih Gajah Mada untuk menaklukkan Nusantara, dalam tanda kutip ya, menaklukkan, artinya kita harus menguasai laut dan darat. Jadi Banawaskara itu laut dan darat. Akademia itu adalah orang-orang yang sedang belajar di situ, atau bisa kita ganti dengan nama pelajarnya atau anggotanya. Katanya orang-orang Banawaskara Akademia itu ketat, sangat ketat. Kadang itu saya merasa lebih grogi di BSA, di presentasi di BSA daripada di kampus. Aku ngerasa iya, karena buat kalian misal apa ya, di tempat yang tepat itu kalau merasakan positif negatif tuh pasti ada, cuman ya balik lagi kita sih gimana kita ngambil positif negatifnya itu gitu loh. Menurut saya tidak menekan, tidak terlalu menekan, berjalan sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan kemampuan anaknya. Yang bikin beda BSA dengan komunitas lain itu ya, yang pertama kita tuh dikasih kebebasan untuk memilih yang ilmu yang mau kita pelajarin tuh apa, buku yang mau kita pelajarin tuh apa, yang mau kita tulis jadikan tulisan atau yang mau kita jadiin podcast, itu pokoknya kita bebas lah, nggak ada batasan. Pokoknya di BSA kamu harus belajar kayak gini, kamu harus belajar ilmu ini doang, nggak ada batasan kayak gitu. Jadi ilmu apapun kita boleh, dan itu semuanya nanti akan diterima gitu loh sama kapten ini tadi. Terus yang kedua juga, ini yang bener-bener mungkin bikin BSA itu komunitas yang orang-orangnya tuh berkualitas gitu loh, karena di sini kita menjunjung tinggi yang namanya kedisiplinan. Awalnya saya juga
bukan orang yang disiplin, dan kalau ngerjain apa-apa tuh pasti deadline gitu kan, H-1. Pokoknya nanti kalang kabut lah, sering kayak gitu. Tapi di BSA ini nggak bisa kayak gitu. Untuk yang membedakan antara BSA dengan komunitas yang lain itu, kalau BSA itu untuk tingkat disiplinnya itu sangat bagus kalau menurut saya. Terus juga bagaimana di situ untuk diajarkan kita untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita pilih. Selain itu juga kita dilatih untuk bisa mandiri. Gitu kalau menurut saya. Semenjak saya masuk BSA, saya lebih percaya diri dan lebih menguasai apa yang saya sampaikan gitu. Jadi melalui kita sering membaca buku, sering latihan menyampaikan, itu lebih percaya diri, Mbak. Sistemnya sangat mendukung sekali bagi saya karena di situ melatih kita untuk disiplin dan menghargai waktu yang kita lewati. Biasanya kalau di tempat lain, biasanya tuh kalau belajar awal-awal itu kalau salah itu seringnya itu malah teman-teman itu ketawa, jadi kayak dan gitu. Tapi kalau di sini tuh kayak sepertinya bagus dan tidak ada itu yang namanya tidak bisa itu. Kenapa komunitas ini harus ada? Karena memang komunitas ini tuh penting ya untuk kita sebagai tempat untuk orang-orang yang benar-benar suka sama buku, sama ilmu pengetahuan. Nggak cuman isi kehidupannya tuh hahi aja, nggak cuman dia punya mimpi tapi dia nggak ada perubahan, nggak ada gerak sama sekali. Jadi komunitas ini tuh tempatnya kalian semua yang punya mimpi, tapi kalian tuh bisa wujudin mimpi kalian dan one step closer lah gitu sama mimpi kalian. Nggak cuman aku pengen ini tapi nggak ada aksi, tapi di sini kalian pasti ngelakuin itu dan kalian bakal lebih dekat sama mimpi kalian. Nah, mengetahui apa itu sebuah pengetahuan yang sangat luas. Jadi lebih ke yang bikin betah itu karena ya itu tadi, ngasih tantangan supaya nggak kalah dari yang lain. Faktanya yang kita dapat di organisasi atau komunitas manapun lah, intinya di sekolah, di kampus atau dimanapun, itu ya ada anggota yang nggak pinter ya, atau katakanlah ya nggak bisa, itu selalu jadi pihak yang disuruh-suruh gitu loh, atau yang kalau bahasa Jawa ya itu sing dikapokno, diwita ini diwita itu. Pihak yang pintar dari awal lalu masuk ke situ, itu selalu dia yang dikasih panggung, dia yang jadi core, yang jadi ketua, yang selalu ngomong di forum. Selalu saja yang paling pintar yang akhirnya menguasai. Sedangkan teman-teman yang anggota di sana ya tidak bisa apa-apa, ya selamanya tidak akan bisa apa-apa karena dia tidak diajari oleh yang bisa, tidak ada mentoring ya. Ya adalah beberapa organisasi seperti itu, tapi nggak banyak. Tidak ada sistem yang mengajari anggota yang masuk ke situ dalam keadaan nol, kemudian ikut beberapa waktu di sana menjadi hebat. Itu sangat jarang dan bisa jadi ya sangat sedikit, sangat sulit dicari. Di awal saja organisasi atau komunitas seperti itu sudah kadang itu melakukan yang namanya seleksi. Kalau nggak sesuai ini dibuang dan seterusnya. Dan akhirnya yang nggak bisa semakin nggak bisa, dia makin nggak tahu arah. Yang bisa semakin bersinar di sana, namanya semakin besar karena memang dia sudah hebat dari awal. Pertanyaannya, apakah ada dari organisasi atau komunitas yang menerima anak-anak yang dalam tanda kutip itu pecundang, mereka yang terbuang itu diterima, ayo ke kita, saya ajari, saya bikin kamu bisa. Ada nggak yang seperti itu? Nah itu yang coba kita bangun di BSA itu sebenarnya gitu. Malah saya bilang kalau sampean sudah pinter ya sebaiknya jangan di sini Mbak, jangan di sini Mas gitu. Sangat banyak sekali saya mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat banyak sekali, yang tentunya teman-teman yang belum ikut BSA mungkin bisa ikut, bisa gabung dan mendapatkan pengalaman-pengalaman dan ilmu yang sama seperti kita. Orang-orang yang sudah masuk dalam BSA itu bisa menyadari bahwa ada
komunitas yang seperti ini, terus dia itu nggak langsung lepas lari, karena bisa jadi dia itu besar dari situ, dari BSA itu. Karena saya juga merasakan kayak gitu, bisa suatu hal itu juga dari BSA, bukan dari komunitas yang lain, seperti itu. Harapannya ya teman-teman bisa istiqomah, bisa meneruskan perjuangan dimanapun berada. Ya nggak hanya di Surabaya, ya, di Tuban, dimanapun teman-teman berada ya tetap ya kita nyalakan api-api pengetahuan di negeri kita ini. Semoga Banawaskar Akademia lebih baik lagi. Semakin mempertahankan sistem yang sudah benar-benar ditata dari awal sampai sekarang, dan semoga sistem ini akan tetap berlanjut ke generasi dan batch-batch yang akan datang, dan semoga semakin banyak yang terinspirasi dan berproses bareng di sini sehingga mencetak generasi yang jaya. Harapan terbaik buat BSA sih semoga ada ya organisasi perkumpulan kayak gini gitu loh, karena terlepas dari apapun ini penting gitu loh, karena membawa anak-anak tuh harus, ayolah kamu tuh tahu buat apa ya, tentang hidup nih, nggak yang kayak gitu aja gitu loh. Kita bisa tahu banyak hidup tuh juga dari baca buku gitu loh. Kalau kita baca banyak buku kan jadi tahu apa yang kita nggak tahu gitu. Nah, jadi penting aja sih kalau ada komunitas kayak gini. Semoga orang-orang Tuban itu banyak yang tahu tentang BSA. Makin merangkul semuanya dan bisa menyebar ilmu-ilmu baru untuk anak-anak bangsa di masa depan. Harapan buat BSA semoga bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda di Indonesia supaya lebih banyak membaca, supaya tingkat literasi di Indonesia itu semakin tinggi, nggak rendah terus, nggak kalah dari negara-negara lain terus, supaya kita juga punya sesuatu yang baik, prestasi yang baik yang bisa kita banggakan daripada kita dapatnya prestasi yang buruk-buruk terus. Gitu. Semakin bertambahnya usia, semoga kualitas dari anggota-anggotanya semakin bertambah dan juga semakin meriah juga anggotanya semakin berkembang pula. Semoga BSA tetap berkembang, bisa mendirikan BSA di daerah-daerah lainnya, juga selalu menyalurkan energi positif untuk sekitar. Ya, semoga selalu istiqomah. Kedepannya semoga semakin jaya, semakin banyak relasi, dan semoga berkah. Semoga banyak komunitas-komunitas lain di kota-kota seluruh Indonesia, bahkan masuk ke pelosok-pelosok desa yang seperti kita gitu loh. Maksudnya ayolah kita perbanyak komunitas yang seperti ini gitu loh. Ya, harapan untuk masyarakat tentunya ketika kita besok sudah lulus, ketika kita sudah terjun di masyarakat, ya pasti sedikit banyak dari BSA ini akan mampu diterapkan di masyarakat. Ketika kita sudah membaca sebuah buku, misalkan ya katakan buku sejarah, nah dari dari selesai kita membaca buku tersebut, dari situ kita mampu mendapat sebuah ilmu yang baru. Nah, ilmu yang baru ini mampu kita tularkan kepada teman-teman kita yang mungkin belum pernah tahu atau belum membaca. Semoga BSA menjadi lebih maju, lebih sukses, dan tentunya lebih eksis. Harapannya sih untuk komunitas Banawaskar Akademia ini semoga nanti kedepannya lebih banyak teman-teman yang bisa join, teman-teman yang bisa ikut aktif dalam komunitas ini, dan tidak hanya mahasiswa saja yang bisa gabung, tapi juga teman-teman yang masih sekolah bisa juga join di sini. Dan harapan untuk kalian-kalian yang masih bingung ikut komunitas mana untuk bisa one step closer sama mimpi kalian, ya mungkin di sini tempatnya.